di mana banyak lumpur sehingga banyak motor yang terkena lumpur dan sulit untuk diangkut. Kalau inginnya ya dapat bantuan dari pemerintah kan supaya kita tidak ambil modal dari bos pembeli telur. Kalau dicobain lebih asin. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Pulau Kapoposang, Desa Matiro Ujung, Kecamatan Liukang, Tupabiring, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Meskipun hasil laut yang melimpah tak membuat warganya hidup sejahtera. Terletak kurang lebih 4-5 jam dari Pangkep, dengan menggunakan perahu motor, warga sulit mendapatkan akses transportasi menuju daratan utama maupun pulau lainnya. Dermaga pinggir sungai inilah yang menjadi salah satu dermaga untuk bongkar muat penumpang dan juga barang dari dan menuju ke pulau. Perjalanan kami dari Kabupaten Pangkep menuju ke Pulau Matiro Ujung memerlukan waktu kurang lebih 4-5 jam lamanya dengan jarak tempuh 43 mil. Kurang lebih terdapat 115 pulau yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni di kabupaten ini. Tak adanya perahu transportasi umum membuat warga yang akan berbelanja atau bepergian hanya bisa menunggu perahu nelayan saat ada yang keluar masuk pulau untuk menjual hasil tangkapan ikan. Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam, akhirnya kami sampai di tempat kami akan singgah. Desa Matiro Ujung mempunyai penduduk kurang lebih 1.400 jiwa. Hampir 90% mata pencaharian warga sebagai nelayan. Hasil laut menjadi sumber utama warga. Salah satunya menangkap telur ikan terbang. Sekarang saya akan mengikuti aktivitas warga dengan mengambil telok torani atau yang biasanya disebut sebagai ikan terbang. Nah, untuk menuju ke kapal sana, jadi kami harus melewati dengan menggunakan gabus seperti ini. Saya ikutnya gimana ini naiknya? Maaf ya. Ini diri apa duduk? Oh, duduk. Duduk. Siap. Cukup menegangkan karena memang menggunakan gabus ini tidak seimbang, salah sedikit juga bisa jatuh dan terkena air. Dan tapi akhirnya sampai juga ke kapal. Menurut nelayan, ikan terbang biasanya banyak terdapat di laut bebas minimal 30-70 mil dari daratan, tepatnya di perairan laut dalam. Nah, jadi untuk merangkap ikan terbang itu menggunakan ini, namanya pakaja kalau di sini. Dan ini terbuat dari daun kelapa yang sudah kering, kemudian dirakit supaya ikannya bertelur di sini. Apalagi sekarang sudah memasuki masa panen ikan, yaitu sekitar bulan 5 sampai bulan 9. Artinya dari bulan Mei sampai bulan September ikan ini banyak menghasilkan telur.
Ukuran pakaja dibuat kurang lebih 50 cm kali 50 cm dengan jarak antara pakaja yang satu dengan yang lain kurang lebih 50 meter. Daun kelapa yang hanyut di permukaan air laut sangat digemari ikan terbang untuk bertelur. Dan biasanya telur akan menempel di antara daun kelapa. Menurut informasi nelayan, waktu yang tepat untuk memasang pakaja antara jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Pakaja yang terpasang di sore hari akan diambil pada pagi harinya. Hari ini kami cukup beruntung dapat panen telur ikan terbang. Padahal resiko pakaja hilang sering dialami para nelayan, seperti terbawa ombak, tersangkut kapal, hingga digigit ikan hiu, yang membuat para nelayan gagal membawa hasil tangkapannya. Nah, ini pakaja yang udah diambil. Di sini udah kelihatan nih ada telurnya seperti ini. Jadi telurnya itu banyak di sana. Biasanya nempel kayak gini, dan ini bisa langsung dimakan ya Pak katanya? Iya. Bisa tapi dibersihkan dulu. Ya begitu, bisa nih dimakan kalau. Cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dicobain, biasanya kalau misalnya makan sushi, di atasnya suka ada telur-telur kayak gini. Rasanya Itu memang beda masih jauh. dek nasi reh. Itu memang masih dek. Cuman karena ini belum dicuci, jadi lebih asin. Sejak tahun 1969, telur ikan terbang sudah diekspor ke Jepang. Dan Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pengekspor tunggal, sehingga telur ikan terbang menjadi salah satu primadona dari sektor perikanan. Namun sayang, hasil yang diperoleh warga desa Matiro Ujung mengalami penurunan akibat pengambilan secara masif dan tidak terkontrol dari nelayan di luar Pulau Kapoposan. Bapak nelayan udah berapa lama Pak? Sekitar 30 tahun. Nah terus kalau sekali panen telur ikan terbang ini biasanya berapa banyak dapatnya Pak? Ya kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada. Kalau kayak sekarang ini lagi banyak apa sedikit Pak? Kalau ini sedikit, pasti rugi kalau begini. Iya, enggak nutup ongkos ini kalau begini. Emang biasanya kalau paling banyak berapa dapatnya Pak? Biasa juga dapat lebih 20 kilo, 10 kilo begitu. Tapi tidak sering itu, jarang didapat begitu. Nah, Ya yang sering itu yang sedikit. Ya kadang juga tidak ada. Ya. iya kalau harapan Bapak sendiri, kira-kira Bapak inginnya apa sih? Kalau inginnya ya dapat bantuan dari pemerintah kan, supaya kita tidak ambil modal dari bos pembeli telur, supaya hasil kita bisa tinggi-tinggi harganya. Tak adanya biaya hidup keluarga dan biaya operasional cari telur ikan terbang membuat nelayan terpaksa meminjam uang dari pemodal. Sehingga nelayan tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga telur ikan terbang. Akibatnya, nelayan hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan dari pemodal. Berharap keterlibatan pemerintah untuk bantuan modal sangat dinantikan para nelayan Matiro Ujung agar ada peningkatan perekonomian keluarganya. Biasanya pemisahan telur ikan terbang yang menempel di antara daun kelapa dilakukan di tengah laut. Namun tak jarang para nelayan membawa ke daratan. Tak hanya berpangku tangan melihat suaminya yang pulang membawa hasil laut, para istri menyambut dan membantu suami mereka dengan menyisir atau memisahkan telur ikan terbang. Memisahkan telur di antara daun kelapa kelihatannya mudah. Dibutuhkan kesabaran karena daun kelapa yang sudah rapuh akan rontok dan menempel di antara telur ikan terbang. Salah satu di antara istri nelayan ini adalah Rina.
membantu pekerjaan suaminya untuk menyokong perekonomian keluarganya. Bu, Ibu jadi penyisir telur ikan terbang kayak gini udah berapa lama? Udah hampir 4 bulan kayaknya. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, Bu, itu penghasilannya dalam sebulan itu apakah menentu tidak sih? Sebulan tidak menentu, kadang banyak, kadang sedikit juga begitu. Harga telur ikan terbang kering dipatok 900.000 per kilo di pemodal. Padahal harga di luar pulau bisa mencapai hingga 1,5 juta per kilonya. Setelah telur ikan terbang bersih dan terkumpul, saatnya untuk proses penjemuran. Telur ikan terbang dijemur di bawah terik matahari membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari. Namun, saat cuaca hujan atau mendung butuh waktu kurang lebih 4-6 hari. Rakit ini sangat tidak layak, apalagi kami harus melalui